DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi beberapa pertanyaan sebenarnya hanya 2 saja untuk sesi pertama ini. Mau tanya tanggapan Mbak Puan selaku pimpinan kemarin pada saat rapat kerja bersama dengan BPOM BGN di Komisi 9 bahwa ditekankan pentingnya Perpres untuk menjadi payung hukum untuk MBG sendiri ini untuk tata kelola dan juga regulasi. Kalau dari pimpinan melihat ini seperti apa? Sama halnya soal kasus radioaktif Mbak Cesium 137 di Cikande. Ini bagaimana melihatnya? Karena kan tentu berbahaya sekali untuk kesehatan. Bagaimana pesan untuk pemerintah untuk bisa menangani ini? Sementara demikian Mbak, terima kasih. Ya, terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya yang harus total dievaluasi. Kemudian terkait dengan cesium yang tadi menjadi masalah di Cikande, tentu saja kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan komisi yang terkait, ada komisi lingkungan hidup, komisi industri dan lain sebagainya nanti untuk bisa mengawasi dan itu tidak boleh terjadi lagi dan harus dievaluasi dan sekarang ditutup karena itu akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar di situ. Tambahan? Selamat siang Mbak Puan, Pak Dasko dan juga Pak Saan. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Kalau lihat dari sidang paripurna salah satunya membahas pengesahan rancangan undang-undang BUMN. Mungkin ada tanggapan setelah tadi disahkan, kemudian juga titipan pertanyaan dari teman-teman soal ucapan untuk HUT TNI besok. Mungkin dari DPR juga sudah ingin menyampaikan. Ya, undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BPBUMN, semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Kita lihat implementasinya setelah ini ada perubahan undang-undangnya, tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan.
Ya HUT TNI nanti setelah mau HUT baru kita sampaikan apa ucapan dari DPR. Mbak, satu lagi Mbak, Faisal Mbak dari RMOL, izin bertanya soal yang ramai di media sosial Mbak belakangan ini soal razia plat Aceh kalau tidak salah di Sumut ya. Ini respon DPR seperti apa ke depannya? Karena ini dianggap berpotensi memicu ketegangan antar daerah, kira-kira begitu Mbak? Iya. Ya. Ya, terkait dengan isu yang viral ya di media sosial terkait dengan razia plat bernomor Aceh dari wilayah Medan Sumut jadi Medan, justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah. Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak boleh ada ego apalagi lintas daerah ya. Jadi benih-benih seperti itu harus ditiadakan. Apakah kedepannya bakal memanggil katakanlah Mendagri begitu untuk menindaklanjuti? Ya tentu nanti kita akan coba sampaikan kepada kementerian yang terkait yang membidangi soal kementerian daerah. Cukup ya? Ya, kita akan coba nanti cek. Tapi yang penting penanganannya harus tetap secara cepat dan agar tidak merambat ke gedung-gedung yang lainnya. Jadi nanti DPR akan cek baik secara lapangan maupun kepada instansi yang terkait. Selamat siang Mbak Puan, Pak Dasko dan juga Pak Saan. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Kalau lihat dari sidang paripurna salah satunya membahas pengesahan rancangan undang-undang BUMN. Mungkin ada tanggapan setelah tadi disahkan, kemudian juga titipan pertanyaan dari teman-teman soal ucapan untuk HUT TNI besok. Mungkin dari DPR juga sudah ingin menyampaikan. Ya, undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BPBUMN, semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Kita lihat implementasinya setelah ini ada perubahan undang-undangnya, tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan. Ya HUT TNI nanti setelah mau HUT baru kita sampaikan apa ucapan dari DPR. Ya, cukup. Terima kasih ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.